Kami baca WhatsApp-nya. Saya tidak merubah isi WhatsApp-nya. Ini isi WhatsApp. Mereka sudah mengirimkan tentara ke sungai siapa? Eropa, Bani Rum. Untuk apa? Emas. Mereka mengambil emas dan fotonya sudah ada, Bapak Ibu. Bukan lagi sudah berangkat, Bapak Ibu. Emasnya sudah mereka olah. Beberapa tentara mereka sudah memegang emasnya. Merinding bagi saya adalah ternyata Rasulullah 14 abad yang lalu sedang memberitahukan kepada kita bahwa akan ada manusia yang paling buruk di muka bumi akan bersekutu dengan bangsa Arab dan memerangi kaum muslimin. Ya. Ketika Rasulullah dan para sahabat sedang berada di sebuah desa yang bernama Bani Sulaim. Bani Sulaim itu antar Mekah, Madinah, Hijaz, berarti Saudi Arabia. Sedang Rasulullah memimpin gotong royong kerja bakti. Ketika tiba-tiba para sahabat membersihkan semak belukar dan menggali beberapa meratakan tanah, tiba-tiba mereka menemukan beberapa tembaga, timah, banyak jumlahnya. Seseorang datang mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, wajatu hadha ma'adin min adi Bani Sulaim. Ya Rasulullah, aku menemukan tembaga ini di bumi Bani Sulaim ini. Kaget Rasulullah, kamu menemukan ini di mana? Di bumi Bani Sulaim. Di bumi Bani Sulaim. Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah SAW? Yazhalu ma'adinan fi ardi Bani Sulaim. Akan digali barang tambang di buminya Bani Sulaim di akhir zaman nanti. Ya. Yuqalu lahu Fir'aun atau Fir'ana, yang diberi nama Fir'aun atau Fir'ana. Yusharu wa sayusharu ilaihi syirarun nasi fil alam, dan sungguh akan berkumpul di bumi Bani Sulaim seburuk-buruk manusia di muka bumi. Sekali lagi Bapak Ibu, apabila nanti di bumi Saudi Arabia digali barang tambangnya, maka akan didatangilah oleh seburuk-buruk manusia di muka bumi. Hadisnya demikian. Jamaah, Saudi Arabia dulu bernama Najd, bagian dari wilayah Najd dan Hijaz. Ini bagian dari wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Kemudian lepas dari Turki, setelah Turki hancur 1924, lalu berdirilah Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah yang pada tanggal 23 September 1932. Pendirinya adalah Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud, mempersatukan 13 kerajaan termasuk Mekah dan Madinah. Sejak saat itulah sampai hari ini bernama Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, Kerajaan Saudi Arabia. 1932 berdiri, 1934, 2 tahun kemudian berdirilah Aramco, Arabian American Oil Company. Orang-orang Amerika datang ke Saudi Arabia, membuat persetujuan menggali barang tambang Saudi Arabia yang bernama PT Aramco, Arabian American Company. Sejak saat itu Arab Saudi dipenuhi oleh orang-orang Amerika, bahkan pangkalan militer Amerika ada di Saudi Arabia, kemudian nyambung ke Qatar, nyambung ke Bahrain, nyambung ke negara-negara Arab yang lain. Terbukti apa yang Rasul sampaikan. Jadi siapa yang dimaksudkan dengan seburuk-buruk manusia, Bapak Ibu? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersabda, akan digali barang tambang di bumi Bani Sulaim, Saudi Arabia sekarang. Wa sayusharu ilaihim syirarun nasi fil alam, dan mereka kemudian akan dikeroyok, akan dikerubuni oleh seburuk-buruk manusia di muka bumi. Itu yang terjadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tahukah kita ternyata Rasulullah pernah menyebutkan bangsa yang satu ini. Ada satu hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah adalah sahabat yang hanya 5 tahun hidup bersama Rasulullah SAW. Namun beliau karena setiap hari tinggal, selama 5 tahun tinggal di rumah Rasulullah SAW, otomatis beliau banyak mendapatkan hadis Rasulullah SAW. 5.674 hadis kalau tidak salah.
Beliau mengatakan, hafiztu bi'aini min Rasulullah SAW. Aku mendapatkan dua bejana ilmu dari Rasulullah SAW. Fa'ammal ula, adapun yang pertama sudah aku sampaikan. Fa'ammal awal, yang pertama aku sudah sampaikan kepada kalian bejana ilmu lagi. Wa ammal akhir, adapun yang kedua, fa in basastu lau basastuhu kuti'adan belum. Andai aku sampaikan pada kalian, leherku ini pasti akan dipenggal. Jadi Abu Hurairah menyembunyikan hadis ini sepanjang hidupnya. Takut kalau disampaikan langsung, para sahabat akan tidak memahaminya, bahkan akan timbul fitnah dan huru-hara. Kurangan apa hadis yang disembunyikan sehingga sepanjang hidup Abu Hurairah tidak berani menyampaikannya. Menjelang wafat Abu Hurairah baru menyampaikannya. Sekarang kalian menyaksikan aku sebentar lagi akan wafat. Ya, aku akan wafat. Maka aku tidak mau dikatakan menyembunyikan hadis. Maka disampaikanlah oleh Abu Hurairah, ternyata hadis itu berbicara tentang perang dunia ke-1, perang dunia kedua, dan perang dunia ketiga. Salah satunya yang menarik di sana, Rasulullah SAW menyebutkan nama-nama orang yang mungkin dan negara yang para sahabat tidak paham. Kitalah yang paham hari ini. Ini contohnya Bapak Ibu. Hadis itu ternyata dimuat di dalam kitab Salam Wahadab fi akhir zaman Arab yang ditulis oleh muridnya Abu Hurairah, yang sekarang manuskripnya ada di perpustakaan Topkapi, Museum Topkapi di Perpustakaan Nasional Turki. Isinya salah satunya seperti ini. Dalam rangkaian Hijriah 1400 tahun, sekarang 1400 tahun. Dan hitungan 2 atau 3, saya tidak tahu, sampai sekarang belum tahu maksudnya apa. Titik-titik ada data yang bilang Al-Mahdi Al-Amin akan keluar. Nah, Al-Mahdi yang tadi saya bahas akan keluar di tahun 1400-an menurut nas hadis ini. Sekarang tahun berapa? 1447. Apakah di tahun-tahun kita? Sepertinya Bapak Ibu. Lebih khusus lagi Rasul sampaikan, yakhruju al-Mahdi fi akhir ummati. Al-Mahdi akan keluar di masa terakhir umatku. Inda zalazila, ketika banyak bencana terjadi, wa ikhtilafin minan nas, dan peperangan dan perselisihan di tengah-tengah manusia. Jadi kalau bencana di mana-mana, kalau perang di mana-mana, sudah sampai bahkan ke Masjidil Aqsa perangnya, itu pertanda Al-Mahdi akan keluar. Nah, kata Rasulullah SAW, ketika Al-Mahdi Al-Amin keluar dan memerangi seluruh dunia dan menghimpun orang-orang sesat dan berkait Tuhan dan orang-orang yang terseret dalam kemunafikan di bumi. Kemunafikan ini siapa? Bangsa Arab. Di bumi Islam Iran, mereka membiarkan Palestina, bumi Islam Iran dikuasai oleh Bani Israel. Di Bukit Majidun, nah dari sini bukit yang ada di lembah Majidun itu orang Palestina sampai hari menamakannya Urah. Lembahnya bernama Majidun. Wilayah inilah yang sangat diperebutkan oleh Israel dan Amerika dari bangsa Arab. Kenapa? Karena wilayah Urah Majidun inilah yang paling strategis untuk menguasai Palestina. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Dari istilah Urah Majidun inilah kemudian lahir perang Armageddon. Ini yang sedang terjadi. Allah. Menariknya lagi, coba lihat Rasulullah mengatakan apa? Dalam perang itu keluar seorang ratu dunia, pelaku makar dan pelacur, namanya Amerika. Oh, pantas Abu Hurairah menyembunyikannya karena sahabat nggak akan paham. Yang paham siapa? Kita yang sekarang hidup. Ya. Ratu dunia Amerika, apa hubungannya ratu dunia dengan Amerika? Ada ikon terpenting bagi Amerika yang ada di atas laut tuh, yang memegang obor, apa itu? Itu ratu kan, patung Liberty itu ratu, itulah ratu dunia. Allah Akbar. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW. Bapak Ibu, perang ini berarti di mana apabila Palestina sudah tidak bisa lagi terselamatkan oleh umat, siapapun pemimpin dunia beragama Islam, mata bangsa Arab sekalipun tidak bisa lagi menyelamatkan Palestina, maka Rasulullah lah yang akan tampil memerangi itu. Tapi Rasulullah sudah wafat, Ustaz. Mana mungkin Rasulullah berperang? Nah, ini yang ingin saya bahas lagi, Bapak Ibu sekalian. Aman? Aman ya? Pendidik apa ya? Saya bahas lagi ya. Jamaah? Jamaah? Jamaah?
Saya bukan Ustaz Maulana jamaah. Lanjut. Sampai subuh. Wah, tambah lagi kopinya biar sampai subuh. Tapi mana kopi saya nggak ada. Sudah 2 kali saya minta, nggak dikasih juga. Jungkun namanya, nggak apa-apa deh, main-main deh. Baik, Bapak Ibu, betul. Sampai mana tadi? Itu iklan, Bang. Dari mana tadi? Nah, ya Allah, semuanya ada gitu. Dan yang menarik lagi Rasul sampaikan, bangsa Arab kata Rasulullah akan bersekutu dengan Romawi. Satuslihuna Ruman sulhan aminan. Kalian akan bersekutu dan membuat perjanjian damai dengan Romawi dengan perjanjian yang sempurna. Allahu Akbar. Itu bond of peace. Apakah itu yang Rasul maksudkan? Bangsa Arab, umat Islam justru bergabung Amerika dan tidak sadar. Mereka dibawa hartanya untuk ikut membiayai perang melawan Iran. Allahu Akbar. Satuslihuna Roma sulhan aminan. Kalian akan melakukan perjanjian damai dengan sempurna dengan Romawi. Summa tazuna antum marrum aduwwan min waraihim. Oh, kalimatnya aduwwan min waraihim. Kemudian kalian, hai umat Islam, dalam ini Rasul bicara kepada bangsa Arab, kalian bersama Romawi akan pergi perang melawan musuh-musuh mereka, bukan musuh kita. Berarti musuh Romawi. Hari ini Romawi siapa? Amerika dan Israel memerangi musuh mereka siapa? Iran. Orang-orang Arab ikut serta. Sudah terbukti hari ini kan? Allah. Fatugnamuna wa tuslamuna wa tuftahuna. Kalian menang, kalian mendapatkan ghanimah yang sangat banyak ketika memerangi mereka. Berarti perang ini kalau memang ini yang dimaksudkan, tapi Allah alam sekali lagi ini hanya pengamatan saja. Ketika itu kalian menang perang, kalian mendapatkan ghanimah yang sangat banyak dari perang itu. Faqama rajulun min ahli Nasraniyah, maka berdirilah seorang orang laki-laki Kristen ini. Yarfa'u salib, dia mengangkat salib. Wa yaqul, dan dia berkata, golabas salib, golabas salib. Itu mereka lakukan di mana? Di tempat yang sangat tinggi yang penuh dengan pemandangan yang indah. Kalau kita lihat wilayah Palestina yang kemarin bulan Januari kemarin saya masuk, yang paling indah itu bagian utara, Bapak Ibu. Kemarin kami dilempar dari Allenby Bridge ke border, Hussein border. 3 jam perjalanan, hampir 3 jam saat itu ya perjalanan kami sampai di sana. Habis sholat subuh kami makan, setengah jam 7 kami berangkat, setengah 9 lebih, setengah 10 lah kami sampai di border, setengah 5 baru masuk Palestina. Nah, Bapak Ibu yang Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Apa ini yang Rasul maksudkan? Berarti memang benar Imam Mahdi sudah ada. Kalau Imam Mahdi sudah ada, Bapak Ibu, maka apa yang akan terjadi? Perang, dan perang. Sampai turunnya Nabi Isa alaihi salam bertemu dengan Dajjal di mana? Di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Salah ngomong saya. Bapak Ibu, pertanyaan saya, sudah siapkah kita menghadapi perang demi perang ini, Bapak Ibu? Saya mengkhawatirkan Iran, mohon maaf, Iran ini udah 47 tahun di embargo. Alasannya apa? Tidak mau nurut sama Amerika. Oke. Ternyata Iran selama 47 tahun di embargo semuanya, Bapak Ibu, itu luar biasa, mampu membangun instalasi nuklir yang luar biasa dahsyat. Bahkan membangun merekayasa senjata-senjata yang supersonik yang luar biasa. Nah, apakah ini akan memicu terjadinya perang nuklir? Kalau perang nuklir ini terjadi, Bapak Ibu, saya khawatir kita tidak akan selamat. Kenapa Ustaz mengatakan demikian? Saya sudah sering memperlihatkan. Bapak Ibu, waktu kita masih panjang? Panjang. Oh, semangat luar biasa ini, Pak. Ini malam terakhir saya di Pekanbaru, Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa kalau agak lama? Masya Allah, luar biasa. Semangatnya semangat 47 ya, bukan 45, Pak ya?
Nah, luar biasa demi kemerdekaan Palestina. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu kita lihat, ini ada satu analisa. Seorang pengamat politik nasional dan Timur Tengah mengundang saya makan. Saat itu saya kajian di Trans Studio Bandung. Ustaz, di depan Trans Studio ada rumah makan Padang. Saya memang dari Padang. Kakek saya Bukit Tinggi, Bapak Ibu. Nenek saya dari Bandung, karena saya sejak kecil makan nasi Padang terus. Cuma saya nggak bisa bahasa Padang, bisanya makan nasi Padang aja ya. Bapak Ibu. Ustaz, orang awak gue, Bro. Oh, awak, orang awak juga ya. Awak dari Bukit Tinggi, tapi nggak bisa bahasa awak. Iya, bahasa Ocu apalagi nggak bisa. Ini orang Ocu nih. Bapak Ibu, beliau mengundang saya dan kemudian kita ngobrol. Jadi beliau, Bapak Abdul Halim, kami keliling di Balikpapan bersama beliau. Beliau lama, beliau ahli pertambangan. Bapak Ibu Rasulullah, ini adalah gambaran versi beliau tentang Perang Dunia Ketiga. Waktu kita tidak cukup ya kalau saya mengatakan. Bapak Ibu, ini saya langsung saja pada bagian akhir. Ada satu pertanyaan dari Donald Bebek, dari Donald. Pernyataan yang membuat kami tersinggung sebagai umat Islam dunia. Apa? Dia mengatakan, "Today I recognize that Jerusalem is the capital of Israel." Officially. Secara resmi hari ini saya mengatakan Yerusalem ibu kota Israel. Kalau dia mengatakan begitu dan itu disahkan ketok palu, maka artinya Masjidil Aqsa akan menjatuh ke tangan orang-orang. Maka kami sekarang pemilik Yerusalem, kami berhak menghancurkan Masjidil Aqsa. Itu sebetulnya tujuannya. Perang demi perang inilah yang apabila sudah lagi tidak masuk di akal dan tidak bisa terkendali, maka di saat itulah kemunculan Imam Mahdi, Bapak Ibu. Ya. Di mana Imam Mahdi akan muncul? Beliau akan dibayat. Ya. Bagaimana caranya kisahnya, Ustaz? Nah, gini. Akan wafat seorang raja dari bumi Hijaz. Akan lari, ya, yahrubur rajulun min ahlil Madinah ilal Makkah. Yatlubun nusrah ba'da wafati Malik fi ardil Hijaz. Al-hadis al-kamakal. Seorang laki-laki dari Madinah lari mencari perlindungan dan pertolongan ke kota Mekah. Itu terjadi setelah wafatnya seorang raja. Di sini dikatakan di bumi Hijaz, Raja Hijaz. Hijaz itu adalah tempat antar Mekah Madinah. Berarti yang wafat kemungkinan besar Raja Saudi Arabia. Raja Saudi sekarang siapa, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu yang SWT, ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu silsilah kerajaan Saudi Arabia. Yang pertama mendirikan Saudi Arabia ini King Abdul Aziz bin Abdullah bin Saud. Saudi Arabia diambil dari gelar nama beliau, Saud. Beliau mendirikan Saudi Arabia ini waktu 3 September 1932. Beliau mempersatukan 13 kerajaan termasuk Makkah dan Madinah di dalamnya, nomor 4 dan nomor 11. Nah, Madinah, nah ini Hijaz. Nanti penguasa Hijaz ini akan wafat. Dan siapakah Raja Hijaz yang dimaksudkan? Ini Raja-Raja Hijaz. Ini pendiri Saudi Arabia, dan ini anak-anaknya yang menjadi raja. Dan semua anak-anaknya ini hanya 7 yang mampu menjadi raja. Dan ini yang ke-7. Raja Salman sebetulnya punya adik yang bernama Mukrim bin Abdul Aziz. Ini Raja Salman. Yang pertama jadi Raja Abdul Aziz bin Abdul Saud, kemudian Saud bin Abdul Aziz, kemudian Faisal, lalu kemudian Khalid bin Abdul Aziz, kemudian Fahad bin Abdul Aziz, kemudian Abdullah bin Abdul Aziz dan Salman bin Abdul Aziz al-Saud. Beliau sebetulnya punya adik yang bernama Mukrim bin Abdul Aziz. Harusnya ini raja terakhir, Pak. Tapi qadarullah 2015 tanggal 29 April helikopter yang beliau tumpangi ada yang nembak. Jatuh helikopternya, wafat. Berarti otomatis raja terakhir beliau. Satu lagi putra mahkota yang bernama Mabin Naif itu bagus diplomasi. Saya lihat beliau selalu mendampingi Raja Fahad, Raja Fatwafat, Raja Abdullah bin Banyak, tetap menggunakan Muhammad bin Naif. Entah gimana tiba-tiba diberitakan beliau meninggal 21 Juli 2017. Aneh saja. Otomatis maka putra mahkota jatuh kepada Muhammad bin Salman. Ustaz, katanya ada hadis yang mengatakan begini, hadis.
Dari Sauban berkata, dia berkata kepada Rasulullah SAW, yang tatiru inda kanzikum salah satu akan berperang di sisi Ka'bah. Kanzun di sini ada Ka'bah. Akan berperang di sisi Ka'bah salah satu 3 laki-laki. Kulluhum ibnu khalifah, tiga-tiganya anak raja. Khalifah di sini maksudnya raja. Berarti tiga-tiganya putra mahkota. Dulu ada siapa? Ada 3. Ada Mukmin, ada Muhammad bin Abi, ada Muhammad bin Salman. Ketika ini sudah meninggal berarti sisa 1. Ustaz berarti cuma 1. Jangan salah. Dulu persekutuan memang terjadi antara Muhammad bin Abi dengan Muhammad bin Salman. Ini wafat berarti tinggal ini. Jangan salah. Ada lagi yang kedua, Al-Walid bin Talal. Yang istrinya bercerita tidak? Ini istrinya. Dan juga siapa? Khalid bin Farhan. 3 sekarang. Khalid bin Farhan. Khalid bin Farhan. Ada Al-Walid bin Talal. Dan ada Raja Salman. 3 sekarang. Allahu Akbar. Nah, berarti kita tinggal menunggu bagaimana kabar dari Raja Salman. Kalau Raja Salman wafat, Masya Allah, berarti Imam Mahdi ada. Kapan Imam Mahdi dibayat? Nah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu hadisnya, Yamlikul araba sab'an al thamaniyan, yakni hajjajan. Beliau akan memimpin bangsa Arab 7 atau 8 musim haji. Berarti dimulai dari musim haji. Pertanyaannya, apakah aman musim haji tahun ini? Jamaah, ada yang mau berangkat haji tahun ini? Jamaah, kemarin di Kairo saya ngobrol sama Uzma. Beliau Syekh juga, alumnus Al-Azhar ya. Beliau juga guru kita. Beliau sedang tesis doktoral sekarang. Beliau ngambil manajemen syariah kalau nggak salah. Nah, beliau menyampaikan pada saya, Ustaz, ini ada WA Ustaz, ada WhatsApp. WhatsApp apa Ibu ya? Ini ada WhatsApp. Dari siapa Bu ya? Ini dari seseorang. Oh, ternyata kita sama dapat WhatsApp-nya. Dan isi WhatsApp-nya ini Bapak Ibu. Kami baca WhatsApp-nya. Saya tidak merubah isi WhatsApp-nya. Ini isi WhatsApp. Mereka sedang mengirimkan tentara ke Sungai Efrat. Siapa? Eropa, Bani Rum. Untuk apa? Emas, mereka mengambil emas dan fotonya sudah ada Bapak Ibu. Bukan lagi sudah berangkat Bapak Ibu. Emasnya sudah mereka olah. Beberapa tentara mereka sudah memegang emasnya. Apa saya perlu perlihatkan? Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Emasnya mereka sudah pegang Bapak Ibu. Mana ya? Saya simpen datanya, foto-fotonya, di mana mereka sudah menguasai emas di Sungai Efrat sana. Allahu Akbar, merinding saya Bapak Ibu. Ya. Akan muncul, nanti kata Rasulullah, kiamat tidak akan terjadi sehingga akan muncul emas, gunung emas di Sungai Efrat. Ya. Berperanglah manusia memperebutkannya, ya. Dari sekian banyak mereka yang berperang, ya, hanya 1 yang selamat dari 100 orang itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang Allah, kalau sayang sekali tidak ditemukan, saya sudah simpan di sini bagaimana tentara-tentara Amerika dengan senyum mereka berdiri di depan tumpukan emas, Bu. Dari mana emasnya? Dari Irak. Sekarang Irak sudah mereka kuasai. Mereka sudah memasang detektor aura Al-Mahdi dan menyusupkan pasukan intelijen supranatural. Oh, luar biasa. Jadi yang punya kekuatan gaib berarti sudah belajar ilmu kanuragan. Di mana? Belajarnya di mana? Ya, Fir'aun barangkali ya. Supranatural ke Mekah dan Madinah disamarkan sebagai tentara penjaga perdamaian. Para elit global sudah menjaga senjata mereka pindah ke bunker-bunker mobil. Mereka sudah mulai menuju kepada hutan, kebun, siap-siap untuk meninggalkan perkotaan. Yang keempat, listrik dan teknologi akan dimatikan di pertengahan 2026. Wallahu a'lam bishawab. Apakah bulan Juli nanti listrik akan mereka padamkan? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, akan ada banyak program di angkasa mulai Ramadan besok ini. Alhamdulillah tidak ada kan? Berarti ini tidak benar. Yang keenam, perang akan diadakan di beberapa negara untuk membuat kekacauan. Ya, perang akan terus diadakan oleh mereka. Intinya Bapak Ibu, ternyata ada 3 orang kaya di muka bumi ini yang membiayai Donald, sehingga Donald dan Israel berani melawan Iran. Namun di luar pertimbangan mereka, sudah hampir habis, sudah 70% dana dihabiskan, tapi Iran pun juga kalah.
Apakah ini isyarat bahwa mereka nanti akan bangkrut sehingga mereka meraih bangsa Arab? Sekarang sudah mendekati bangsa Arab, sudah melabih bangsa Arab, akan dikucurkan uangnya. Bahkan Menteri Muhammad bin Salman mengatakan dalam satu berita bahwa dia mengatakan dana zakat boleh digunakan untuk membiayai AS dan Israel melawan Iran. Tuh kan, yang 3 donatur ini sudah kewalahan. Malu perang mereka belum selesai, dana sudah mau habis. Diambillah nanti dana zakat dari umat Islam dunia oleh pemerintah Saudi. Kalau itu terjadi, inilah yang akan memicu kemarahan umat Islam. Terjadi revolusi di negara-negara Arab sehingga terjadi banjir darah di Masjidil Haram. Itu kata Rasulullah, isyarat Al-Mahdi sudah di tengah-tengah kita. Baik. Mereka selalu gagal menerapkan prediksi saya setiap dimasukkan angka 2027 dan 2028. Membuat mereka panik tidak bisa melampaui angka 2026. Apa maksudnya? 2026 ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi mereka. Beberapa prediksi akan terjadi disampaikan, dimasukkan pada alat prediksi mereka, tidak pernah mengeluarkan hasil yang signifikan. Akhirnya mengatakan, berarti inilah tahun penentuan. Menang atau tidaknya Amerika dan Eropa melawan umat Islam. Yang kedelapan, musim haji tahun 2026 ini, ibadah haji memasuki musim dingin. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang ke-9, mereka sudah mendeteksi calon Al-Mahdi dan mereka bahwa energi mulai berkumpul di Mekah. Ibadah haji tahun ini, mereka melihat ada energi-energi yang memperlihatkan Al-Mahdi dan orang-orangnya. Dari mana lihatnya? Aura, Bapak Ibu. Jadi mereka punya alat pendeteksi aura. Al-Mahdi kan kelihatan auranya positif. Keimanan. Nah, aura keimanan itu mereka deteksi. Mereka khawatir Imam Mahdi ada pada musim haji tahun ini. Apakah akan terjadi demikian? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Bapak Ibu, kalau Al-Mahdi muncul, Allahu Akbar. Bersiaplah Bapak Ibu. Perang terbesar yang bernama Al-Malhamatul Kubra pun akan menimpa umat Islam dunia. Dan kalau ini terjadi, Ustaz, bagaimana kondisi dunia nanti, Ustaz? Allahu Akbar. Bapak Ibu, maka turunnya Nabi Isa tidak lama lagi. Andai umur kita panjang 10 tahun ke depan, mungkin kita akan menyaksikan Nabi Isa AS. Itu pun kalau kita selamat, Bapak. Ini adalah tempat di mana Nabi Isa turun. Ini menara putihnya, ya, Al-Manara Al-Baida. Jadi ketika itu melalui perang terus, kemudian Iran nanti akan hancur, Bapak Ibu. Setelah Iran hancur, mereka menangkan, dan ini kemungkinan mereka menang karena Rasulullah SAW mengatakan, kalian ketika bersekutu dengan Romawi itu menang dalam perang melawan Persia. Kemudian ketika orang salib tadi mengangkat salibnya dan mengatakan golabas salib, salib menang, marahlah kaum muslimin. Ya, faqama rajulun minal muslimina yadukku hadzal rajul. Si laki-laki yang bawa salib didorong sama kaum muslimin, orang Islam itu. Kata siapa salib menang? Kami paling banyak di paling barisan depan. Kamilah yang memenangkan perang. Didorong orang yang angkat salib tadi, jatuh ke jurang, mati tuh. Maka si orang Islam yang mendorong orang salib ini, ia pun dibunuh. Fayaqiruru, maka Romawi berkhianat kepada umat Islam. Nah, saat itu mereka memisahkan diri, masuklah dari atas, dari mana? Dari Turki. Artinya Turki nanti akan hancur. Ingat Bapak Ibu sekalian, catatan Amerika sekarang, setelah Iran berhasil mereka hancurkan, Turki yang akan mereka hancurkan. Terbuktikan Rasulullah. Ya. Kalau itu terjadi, itu pembuktian Rasulullah kemungkinan besar. Fayaqdiruru, Romawi berkhianat, fayastami'una fil ala, lalu mereka berkumpul ala samanina rayah, tahta samanina rayah, di bawah 80 bendera. Berarti nanti tentara Romawi ada 80 bendera. Walikuli rayatin isna asyara alaf junudan. Setiap satu bendera 12.000 pasukan. Berarti berapa banyak nanti tentara yang akan ada di atas Suriah menguasai Turki? Hampir 1.960.000 orang. Allahu Akbar. Turki akan hancur. Kenapa? Lihat Bapak sekalian, pernyataan di HP saya sudah disebutkan berkali-kali. Tidak lama lagi, kalau kita berhasil memenangkan Iran ini, Iran setelah kita kuasai, pangkalan militer kita akan kita berkibarkan di sana. Setelah itu kita akan hancurkan Turki. Nah, nanti kalau itu sudah terjadi, Bapak Ibu, inilah tempat di mana pertarungan itu. Ada kemungkinan besar di saat itulah kemudian Nabi Isa akan turun. Allahu Akbar. Iran sudah ada 70.000 Ashkenazi
yang akan muncul menjadi pasukan Dajjal. Itu klaim menjamin setan Yahud. Kemudian nanti mereka inilah yang sedang ditunggu-tunggu, dan ini mereka yang ada di Palestina. Mereka bergembira. Kenapa? Mereka dibodoh-bodohi oleh si setan Yahud kalau pasukan yang akan membawa raja yang mereka tunggu-tunggu, Mesaya, sudah ada. Jadi mereka mengatakan Allah. Dan mereka dengan bangga melecehkan hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah yang mengatakan di jidatnya tertulis kafara yakrauha al-qari walam yuqarri walam yaqra, al-qari walam yaqra walaysa biqari. Orang yang bisa membaca dan orang yang tidak bisa membaca pun akan melihat tanda-tanda itu. Dan ini Bapak sekalian, bisa dilihat bagaimana bangganya mereka membunuh anak-anak Palestina satu persatu. Kira pasukan Dajjal itu. Di antara kafir mereka simpan di pesawat yang membantu saudara-saudara kita itu. Ya, di dalam mereka yang Rasulullah SAW akan menjadi pasukan Dajjal. Bapak Ibu Rahmatullah Taala, waktunya sudah habis. Bapak Ibu Rahmatullah Allah. Namun pasukan demi pasukan itu nanti menang, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, boleh saya lanjut Bapak Ibu? Jamaah, mohon maaf ini saya agak panjang jamaah, karena ini malam terakhir saya di Pekanbaru. Ya, boleh jamaah? Alhamdulillah nggak ada yang pulang nih, masih bertahan. Jamaah Rahmatullah Subhanahu wa Taala. Nah, ini adalah masjid yang tadi saya tunjukkan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Selesai sholat berjamaah subuh, Nabi Isa AS mengatakan, "Iftahil bab, buka pintu masjid itu." Nah, ini masjidnya.